bayangkan tentang Jepang gitu ya, kita akan membayangkan tentang orang-orang yang wah tata keramanya baik banget, sopan banget, teratur banget, rapi banget, dan orang itu pekerja keras, orang itu wah luar biasa banget. Bahkan satu kejadian ketika aku lagi di Jepang, aku tuh lagi muter-muter gitu, terus agak lupa ini di mana ya daerahnya ya, dan waktu itu handphoneku baterainya habis. Nah aku kebetulan bisa ngomong bahasa Jepang, dan aku tanya ke orang Jepang soal hotel di mana aku tinggal. Dan yang mereka lakukan adalah lebih gila dibandingkan apa yang aku bayangkan. Mereka anterin aku sampai ke depan hotel. Orang tersebut pulang kantor dan dia nggak capek-capeknya, dia anterin aku sampai ke depan hotel. Nah itu luar biasa banget. Tapi hari ini aku mau ajak teman-teman balik ke tahun 1937 dan tahun 1938, 100 tahun lalu, tentang sebuah kejadian yang mungkin nggak akan pernah bisa dilupakan oleh orang-orang, khususnya orang-orang Cina di daerah di dataran itu ya, di mainland. Nah ini adalah tentang pembantaian di Nanjing gitu ya. Nah pembantaian di Nanjing itu sebenarnya dimulai ketika tahun 1937 setelah selesainya Battle of Shanghai, di mana orang Jepang masuk ke Shanghai dan mereka berperang di sana. Permasalahannya adalah gini, orang Jepang itu nggak nyangka kalau mereka akan mengalami kayak kerugian besar banget dengan peperangan di Shanghai, karena ternyata orang Cina juga kuat banget di sana. Tapi tetap orang Cina kalah dan akhirnya Shanghai jatuh kepada Jepang, dan instead of Jepang balik ke Jepang, bahkan markas besar bilang begini, mereka harus march on masuk ke Nanjing. Ketika itu Nanjing adalah ibu kota dari Cina ya, bukan Beijing, karena Beijing dulu itu Nanjing. Nah ketika itu mereka akhirnya masuk, dan di sanalah kejadiannya dimulai di tahun Desember 1937. Sebuah kengerian yang sangat luar biasa, yang mungkin levelnya hampir mirip dengan apa yang terjadi di Jerman gitu ya, apa yang dilakukan oleh Nazi. Meskipun kita nggak bisa membandingkan sebuah genosida, tapi tetap aja ini sesuatu hal yang sama mengerikannya. Bahkan ada yang mengatakan data tentang death tolls gitu, alias angka kematiannya itu agak susah ditebak. Kenapa? Karena Jepang langsung membuang habis semua record yang pernah ada setelah mereka menyerah di Perang Dunia Kedua. Tapi expert memperkirakan sekitar 40.000 sampai 300.000 orang yang meninggal dalam waktu 6 minggu. Oke, dari pertengahan bulan Desember 1937 sampai akhir 1938 bulan Januari. Nah, peperangannya sebenarnya kayak apa? Setelah akhirnya Jepang maju ke Nanjing, mereka itu maju terus dan akhirnya sampai masuk ke di depan pintunya dulu, dan mereka meminta untuk orang Cina itu di Nanjing menyerahkan diri dan dalam waktu sekitar 24 jam. Tapi memang ada beberapa hal kejadian akhirnya perlambat segala macam. Mungkin Cinanya juga nggak mau nyerah dan lain-lainnya, sampai akhirnya Jepang pun memaksa masuk di tanggal 12 dan 13 Desember 1937. Tapi yang menarik begini, di Nanjing itu banyak banget orang asing, banyak juga orang dari Jerman, misionaris dari Amerika yang udah tinggal seperempat abad di sana, dan mereka pun mengalami dan melihat horor yang terjadi di Nanjing sana, dan akhirnya mereka meminta sebuah komite internasional untuk membangun sebuah safety zone atau sebuah DMZ, demilitarized zone, seperti yang ada sekarang di Korea Utara dan Korea Selatan, itu DMZ, untuk orang-orang bisa tinggal aman di kota Nanjing. Meskipun itu pun tetap ada sedikit problemnya juga. Nah, ada juga yang kejadian di Jepang di mana Kaisar Hirohito tuh melihat si Pangeran Asaka ketika itu sebagai orang yang sepertinya tuh attitude-nya tuh, keperilakuannya tuh kurang baik gitu, dan dia bilang gini, dia berikan kesempatan untuk Pangeran Asaka itu membetulkan diri, memberikan sebuah perubahan dengan dia pergi ke Nanjing dan do something di sana sebagai commander alias komandan di peperangan di Siege of Nanjing situ juga gitu ya. Tapi aku nggak akan bahas tentang step by step sampai mereka akhirnya proses peperangannya misalkan kayak gimana, tapi aku akan membahas beberapa hal kengerian justru yang terjadi di Nanjing ketika bulan Desember 1937 sampai akhir Januari 1938, dan ini adalah beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah lomba membantai. Di tahun 1937, Osaka punya koran gitu ya, Osaka Mainichi Shimbun dan juga Tokyo Nichinichi Shimbun, mereka tuh sister company. Mereka menuliskan tentang sebuah acara pembantaian yang dilakukan oleh Toshiaki Murai dan juga Tsuyoshi Noda. Bagaimana ceritanya tuh gini, mereka itu bilang siapa yang bisa membunuh 100 orang lebih dahulu dengan pedang. Meskipun di hari itu mereka membunuh 89 untuk Murai dan Noda 78, tapi kan nggak cukup ya. Akhirnya mereka lanjut lagi sampai akhirnya Murai itu 106 dan Noda itu 105. Tapi karena mereka nggak tahu siapa yang nyampe 100 duluan, mereka lakuin lagi sampai 150. Nah itu mengerikan banget. Belum lagi sampai sana aja,
Dan akhirnya mereka terus bunuh sampai akhirnya di tahun 1945 ketika Jepang mulai menyerah, mereka itu dihukum mati dengan pistol. Kejadian kedua adalah pemerkosaan, dan kita akan ngelihat beberapa record yang terjadi di sana. Pertama adalah mereka bilang gini, sekitar 20.000 orang dalam waktu 6 minggu loh ya. 20.000 wanita, anak-anak, dan juga orang tua diperkosa, bahkan di kemaluannya dimasukin bayonet atau hal-hal lain, atau bambu dimasukin ke sana. Dan itu mengerikan banget. Kemudian kejadian yang ketiga ini adalah cerita pembantaian masyarakat, dan ceritanya ini adalah seorang yang namanya Mr. H. Mr. H ini kejadiannya gini, tinggal di Nanjing nomor 5 Singluk-ho gitu ya. Orang Jepang tuh masuk, dan ketika dibuka oleh Mr. H ditembak mati. Kemudian istrinya datang dan tanya kenapa dibunuh nih. Ditembak juga tapi masih selamat, dan dia tuh kabur untuk sembunyi sama anaknya bayi 1 tahun. Tapi ketahuan dan akhirnya diperkosa juga. Dadanya ditusuk bayonet dan anak bayinya juga mati di bayonet. Nah, di ruangan sebelahnya ada beberapa pasukan juga yang melakukan hal yang sama. Ketemu dengan anak berumur perempuan 16 dan 14 tahun. Ketika mereka mau diperkosa, kakek dan neneknya mau jagain tapi dibunuh. Dan dua wanita ini juga diperkosa. Yang satu diperkosa 3 orang, satu lagi juga 3 orang gitu ya. Dan dua-duanya dimasukkan sesuatu ke dalam kemaluannya. Kemudian ada lagi bayi berumur 4 tahun dan juga 2 tahun, dan itu satu dibunuh dan satu lagi dibunuh dengan bayonet dengan dibelah 2. Dan itu mengerikan banget di cerita itu. Oke. Yang keempat adalah pembunuhan dari tahanan perang, di mana mereka itu menjejarkan pasukan tahanan perang Cina di Sungai Yangtze dan ditembakin dengan machine gun. Bahkan ada yang bilang jeritannya itu bisa bertahan 1 jam, bahkan lebih, jeritan ketakutan dan desperate-nya pasukan Cina. Dan mereka juga mengumpulkan di Taiping Gate, di mana mereka itu dikumpulkan di sana dan dibom dengan ranjau, atau mereka itu dibakar hidup-hidup, atau kalau misalkan yang survive ditusuk dengan bayonet. Nah, yang kelima itu adalah pembakaran dan juga perampokan. Karena mereka nggak ngalamin resistance alias perlawanan dari pasukan Cina, jadi mereka tuh kayak bebas aja ngelakuin apapun yang mereka mau lakuin di sana. Dan mereka membakar hampir 3/4 dari kota Nanjing saat itu. Makanya banyak banget kejadian-kejadian yang bikin orang Cina sampai hari ini tuh masih sangat-sangat trauma dengan Jepang. Mereka takut dengan Jepang. Bahkan orang-orang Jepang, teman-teman aku di Jepang ketika kita tinggal di Shanghai waktu itu, mereka tuh ketakutan ketika hari peringatan pembantaian Nanjing. Mereka tuh ketakutan setengah mati di rumah karena mereka takut apa-apa yang terjadi dengan mereka yang dilakukan oleh orang Cina justru ke orang Jepang kali ini, karena mereka tinggal di Cina gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat 100 tahun yang lalu, itu salah satu kejadian mungkin yang sangat mengerikan. Dan kita juga bisa belajar dari sejarah. Ini bukan buat menjelek-jelekan Jepang, tapi kita bisa belajar sesuatu dari sejarah. Oke, jadi pastikan teman-teman juga like videonya, teman-teman share, teman-teman subscribe juga channelnya, karena aku akan share banyak cerita-cerita dari masa lalu atau hal-hal pernah kejadian dan kita bisa belajar sesuatu dari sana. Hopefully teman-teman juga belajar something dari video hari ini tentang apa yang terjadi 100 tahun lalu di kota Nanjing, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching.